Lenovo Legion 2 Pro ini adalah smartphone gaming pastinya, speknya juga pasti spek gaming dan Hey everybody, I'm Dylan Kurnia, you can call me Lance. So ya, Dylan's Comsec atau Dylan's Comments on Technology. Segmen dimana gue membahas dan komenin berbagai macam hal yang berhubungan dengan review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini gue record atau gue rekam pada tanggal 27 Maret 2021. Comsec News kembali hadir dengan berita-berita menarik seminggu belakangan ini menurut gue. Dan akan tayang pada tanggal 29 Maret 2021. Jadi langsung aja masuk ke berita pertama di Comsec News minggu ini. Berita pertama datang dari Xiaomi, di mana kabarnya Xiaomi akan merilis smartphone lipat pertamanya di bulan April nih. Seperti yang udah gua kabarkan juga di Comsec sebelumnya, bahwa Xiaomi itu sudah membuat smartphone lipat pertamanya, cuman masih malu-malu untuk merilisnya. Nah, Xiaomi sudah ada sedikit teaser akan merilis smartphone pertamanya ini, smartphone lipat pertamanya ini di bulan April nanti kawan-kawan ya. Cuman belum ada tanggal rilisnya, jadi mungkin ditunggu aja. Dan untuk spesifikasinya juga belum resmi diumumkan ya. Tapi dapat bocoran dari berita-berita yang gue baca itu si Xiaomi smartphone lipat pertamanya ini punya spesifikasi seperti layar sebesar 7 inch, punya refresh rate-nya 120 Hz, terus punya chipset terbaik dari Qualcomm saat ini yaitu Snapdragon 888, punya kamera utama sebesar 108 megapiksel dan juga punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Seperti yang gue juga udah bilang di Comsec sebelumnya, kayaknya pasar smartphone lipat semakin wah banget persaingannya. Dari Samsung, Motorola, ada Huawei juga, ada Razer phone juga, ada Razer kalau nggak salah bikin ya, gue lupa. Yang pasti Motorola, Huawei, Samsung, dan sekarang Xiaomi, bahkan Lenovo pun punya smartphone-nya, cuman bedanya dia bisa digeser, bukan dilipat. Dan gue rasa akan semakin menarik banget persaingan smartphone di dunia smartphone seperti itu. Jadi buat kawan-kawan ya, nanti kita tunggu aja, bisa aja di tanggal 8 April karena di 8 April banyak banget produsen smartphone yang akan merilis smartphone terbarunya seperti itu. Berita selanjutnya datang dari Vivo nih kawan-kawan. Vivo juga akan merilis smartphone terbarunya di tanggal 8 April 2021 resmi di sosial medianya Vivo Indonesia, yaitu smartphone terbarunya adalah Vivo X60 series kawan-kawan ya. Balik lagi, belum ada keterangan resmi secara spesifikasinya itu apa, cuman dari berita-berita yang gue baca, dari GSM Arena, terus dari sumber berita yang gue baca, Vivo X60 series ini punya teknologi fotografi profesional, mungkin setara dengan DSLR kali ya. Terus punya Vivo Zeiss ya, terus ada juga teknologi gimbal stabilization 2.0, ada Extreme Night Vision 2.0 juga didukung dengan konektivitas 5G. Untuk pokoknya di segi kamera tuh kayak udah pro banget lah ya, dari gimbal, ada gimbalnya berarti bisa bikin kualitas videonya itu sangat stabil. Terus Extreme Night Vision juga bisa merekam atau memfoto low light dengan gambar yang harusnya bagus kawan-kawan ya. Nah, untuk detailnya ya mungkin akan kita tunggu di 8 April kawan-kawan, karena memang belum ada keterangan resmi dan harusnya ini menjadi smartphone flagship juga dengan fitur-fitur mewah yang dibawa sama si Vivo X60 series ini. Jadi tunggu aja di tanggal 8 April. Untuk berita ketiga datang dari Nokia. Lagi-lagi nih di tanggal 8 April 2021, Nokia pun akan meluncurkan trionya nih ya, 3 smartphone terbarunya itu adalah Nokia G10, Nokia X10, juga Nokia X20 ya kawan-kawan ya. Terus again ya, gue belum dapat spesifikasi detailnya karena mungkin dekat-dekat terus sangat amat ditutupi ya untuk spesifikasinya dan akan jadi kejutan, cuman bukan internet ya kalau tidak bisa ngambil sedikit rumor-rumornya.
Nah, dari rumor-rumor yang beredar, si Nokia salah satunya adalah Nokia X20 ini punya layar sebesar 6,5 inch ya, terus ditenagai sama chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 480 yang didukung sama konektivitas 5G. Lalu RAM-nya juga 6 GB dan punya Android 11 out of the box. Jadi kawan-kawan ketika beli smartphone ini udah langsung dapat Android 11. Dan by the way, sehari sebelum gue record video ini tuh smartphone gue Samsung A71 baru dapat update di Android A11. Harusnya sih A12, mungkin 2 tahun depan baru bisa ngerasain Android 12 ya. Tapi yang pasti gue ngerasain perbedaannya itu lebih smooth ya dari secara performa di Android 11 ini gitu kawan. Nah, itu untuk Nokia. Seperti yang tadi gue bilang, banyak banget smartphone yang akan rilis di tanggal 8 April ini ya. Lanjut lagi sekarang dari Lenovo nih, dimana Lenovo akan merilis smartphone gamingnya lagi ya kan, setelah berhasil dengan smartphone Lenovo gaming yang pertama, dan sekarang Lenovo merilis kembali yaitu Lenovo Legion 2 Pro di tanggal 8 April 2021. Kan gue udah bilang ya dari tadi bahwa ini banyak banget di tanggal 8 April tuh yang launching bersamaan ya. Nah, Lenovo Legion 2 Pro ini adalah smartphone gaming pastinya, speknya juga pasti spek gaming, dan again gue belum dapat spesifikasi resminya, tapi yang pasti ini smartphone gaming, ini flagship, udah pasti speknya mewah dan gahar banget ya. Dan gue meyakini bahwa di Lenovo Legion 2 Pro ini akan ditenagai sama chipset ya yang terbaik ya dari Qualcomm, yaitu adalah Snapdragon 888 untuk saat ini. Terus RAM-nya juga gede banget yaitu 16 GB, udah sama banget kayak PC gua. Terus juga didukung sama fast charging 65 watt gitu teman-teman ya. Jadi ya, siapa dari kawan-kawan yang akan menunggu smartphone gamingnya dari Lenovo? Karena kita tahu persaingan smartphone gaming tuh juga ketat banget ya, dari Asus, dari Poco, terus dari si Razer ya, dan beberapa produsen-produsen smartphone lainnya yang juga merilis smartphone gaming. Tapi untuk saat ini, menurut gua pribadi ya, secara ini adalah Asus masih menduduki pasar smartphone gaming terbaik untuk sekarang gitu kawan-kawan ya. So, untuk berita terakhir dan menutup berita minggu ini itu datang dari Qualcomm yang mengabarkan atau yang baru saja memperkenalkan sistem on chipnya di chipset terbarunya yaitu Snapdragon 780G. Chipset ini dibuat dengan fabrikasi 7 nanometer kawan-kawannya. Terus punya juga konektivitas 5G ya, terus juga beberapa fitur yang ditanam di chipset ini yaitu adalah Qualcomm AI Engine Gen 6 atau generasi 6. Terus ada dari segi audio tuh punya Qualcomm Snapdragon Sound yang ngebuat suara lebih halus, lebih jernih ketika kawan-kawan mungkin dengerin musik, main game, dan itu berlaku di semua perangkat. Dan seperti yang tadi gue bilang bahwa si chipset ini sudah mendukung konektivitas 5G, jadi harusnya untuk masalah kecepatan internet tidak masalah ya. Masalah kecepatan tidak masalah karena ya kalaupun memang di Indonesia sudah mendukung 5G dan internetnya stabil. Toh yang 4G aja masih naik turun empot-empotan ya kan, gimana mau masuk ke 5G. Tapi berdoa saja semoga internet di Indonesia lebih stabil, at least stabil lah ya. Cepat pasti butuh juga, cuman kalau cepat nggak stabil ya buat apa juga gitu kawan-kawan ya. Ya, so itu dia beberapa berita menarik menurut gue seminggu belakangan ini kawan-kawannya. Dan untuk sumbernya yang ingin kawan-kawan baca itu juga linknya udah gue taruh di deskripsi. Jika kawan-kawan tertarik dengan beberapa berita dan mau lompat ke berita yang kawan-kawan inginkan, itu gue taruh timestampnya di deskripsi juga. Dan semoga Komstek News ini bermanfaat ya informasinya untuk kawan-kawan, dan kita akan bertemu di Komstek berikutnya. So thank you very much, be well and be happy, have a nice day, and dadah.